الحمد لله الذي جعل الصوم حسنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قائد الخلق وموحد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجعة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, tahun ini kembali kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat Islam didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat dan balasan surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, awal syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqu minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba-Nya. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapatkan ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang yang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah, ia tidak akan dapat jaminan untuk masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat. Karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba yang taat sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah. Tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disampaikan Syekh Abdul Laith As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin. Dialkisahkan, sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah.
hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai hari kiamat tiba. Doanya pun dikabulkan oleh Allah. Begitu di akhirat Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, engkau aku masukkan ke dalam surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya protes dia yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmat Allah lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk membuangnya ke neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu pun mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar, dan dia membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah. Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah, sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrahnya manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri ataupun kiai.